Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Usatun Hasanah dengan NIM belakang 118 dari kelas C, Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang isu atau permasalahan, kebijakan, solusi, serta perbandingan komoditas pertanian di luar negeri. Di sini saya menggunakan 3 komoditas. Komoditas yang pertama adalah komoditas padi, komoditas sapi potong, dan komoditas garam, di mana ketiganya saya mengambil di daerah Kabupaten Pamekasan. Masuk pada komoditas yang pertama yaitu komoditas padi. Sebelum lanjut ke permasalahan komoditas padi di Kabupaten Pamekasan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu padi dan apa itu tanaman padi. Padi merupakan tanaman pangan utama di dunia yang kaya karbohidrat sehingga menjadi makanan pokok oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Padi termasuk jenis tanaman biji-bijian, sedangkan tanaman padi adalah tanaman penghasil beras yang merupakan sumber karbohidrat bagi sebagian penduduk dunia. Tanaman padi pada umumnya merupakan tanaman semusim. Jadi tanaman padi ini dalam 1 tahun bisa ditanam 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali. Daerah Pamekasan sendiri memiliki jenis tanah regosol yang cukup subur dan memiliki potensi untuk ditanam komoditas padi. Masuk ke permasalahan komoditas padi Kabupaten Pamekasan. Di sini saya menemukan 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu organisme pengganggu tanaman lahan tanam. Yang kedua, pemberian pupuk yang tidak merata. Yang ketiga, terlalu sedikit kurangnya semangat dari para tenaga kerja. Permasalahan ketiga mungkin adanya faktor cuaca yang dimana cuaca yang ada di Madura itu panas. Jadi adanya kekurangan semangat dari para tenaga kerja. Lalu apakah ada kebijakan komoditas padi di Kabupaten Pamekasan? Pastinya ada. Di sini saya menemukan 2 kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian. Kebijakan yang kedua, optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan. Dimaksudkan bahwa sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar perlu menjadi perhatian yang serius dari semua pihak. Peningkatan produksi dan produktivitas dilakukan melalui perbaikan pola tanam, pemberantasan hama, pemupukan secara baik, dan irigasi yang cukup. Lalu, apa solusi yang bisa ditawarkan? Di sini ada 3 solusi yang bisa ditawarkan, yaitu solusi yang pertama, penerapan PHT. Salah satunya yaitu dengan penggunaan pestisida nabati. Teknologi yang dikembangkan untuk mengendalikan hama dan pertanaman padi didasarkan pada konsep pengendalian hama terpadu. Solusi yang kedua, pemilihan benih yang sehat dan berkualitas diutamakan supaya tidak terjadi atau meminimalisir kegagalan yang terjadi pada tanaman padi. Solusi yang terakhir yaitu pemberian pupuk dengan dosis pupuk sesuai dengan luas areal tanam. Lalu apa perbedaan komoditas padi yang berada di luar negeri? Di sini saya mengambil komoditas padi yang berada di Jepang. Di Jepang, penerapan sejumlah teknologi maju yang membantu para petani Jepang dalam menghasilkan padi yang bermutu. Lalu, tanaman padi disemai dalam jarak yang sama satu dengan yang lainnya. Selain memberi hasil yang baik, cara tanam ini juga memperindah pemandangan. Ada penerapan teknologi lain, misal informasi cuaca dan pembiakan, memberikan hasil yang luar biasa. Selain itu, panenan padi disiangi dan dijaga pada penyimpanan yang sejuk di bawah 15 derajat Celcius. Beras simpanan itu dikirim dalam satu satuan berat yang lebih kecil supaya selalu segar saat diterima pembeli. Untuk permasalahan komoditas padi yang berada di Jepang ini yaitu dalam penggunaan penerapan teknologinya. Apabila ada salah atau ada cacat dalam penggunaan teknologinya, maka dalam perbaiki teknologi itu membutuhkan biaya besar. Jadi permasalahannya yaitu dalam penggunaan teknologinya. Harapan saya untuk komoditas padi yang berada di Indonesia bisa meniru seperti yang ada di Jepang, yaitu dengan menggunakan tenaga teknologi yang mudah canggih. Semoga bisa diterapkan di Indonesia. Masuk pada komoditas kedua yaitu komoditas sapi potong Kabupaten Pamekasan. Sapi potong merupakan salah satu ternak ruminasia yang mempunyai kontribusi terbesar sebagai penghasil daging, serta untuk pemenuhan kebutuhan pangan khususnya protein hewani. Tahapan utama dalam produksi daging sapi yaitu ada 3. Yang pertama tahap pengasuhan, yang kedua tahap pengembalaan, dan yang ketiga pemberian makan. Mayoritas masyarakat Pamekasan menjadi peternak sapi. Terdapat 5 daerah pengembangan komoditas sapi potong, yaitu yang pertama Telanatan, kedua Pakong, 3 Batu Marmar, keempat Galis, dan yang terakhir Waru.
Di Pamekasan mempunyai tipe sapi yang baik dengan nilai karkas yang tinggi yaitu 54% dan kualitas daging yang sangat baik. Lalu, apa permasalahan yang berada di komunitas sapi potong Kabupaten Pamekasan ini? Di sini saya menemukan 3 permasalahan komunitas sapi potong. Yang pertama yaitu rendahnya reproduksi sapi potong. Yang kedua, suhu yang tidak sesuai dengan kebutuhan sapi potong. Yang ketiga, kematian induk sapi muda. Apa ada kebijakan? Tentunya ada. Di sini saya menemukan kebijakan, yaitu pada Undang-Undang Pembatasan Pengembangan Sapi Madura melalui crossing, yaitu pada Undang-Undang Nomor 6 1967 JO dan Undang-Undang Nomor 16 2009. Untuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang pokok-pokok peternakan dan kesehatan hewan. Lanjut ke solusi. Solusi apa yang bisa ditawarkan? Di sini ada 4 solusi yang bisa ditawarkan. 1. Pemberdayaan masyarakat dan petugas teknis melalui pembinaan, pelatihan, dan magang. Yang kedua, perbaikan sarana prasarana, RPH, pakan, kandang, dan pos IB. Yang ketiga, penugasan dokter hewan untuk menjadi penanggung jawab rumah potong hewan. Yang keempat, adanya kemitraan usaha peternakan sapi dan penguatan kelembagaan. Perbandingan dengan komoditas sapi yang berada di luar negeri, di sini saya mengambil sapi potong di Australia. Di Australia sendiri mempunyai hamparan rumput yang sangat luas, itu sebabnya murah, tidak perlu membeli makanan. Yang kedua, menggunakan sistem produksi yang hampir tidak menggunakan tenaga manusia. Banyak perkebunan besar untuk sapi di Australia yang hanya sedikit menggunakan tenaga manusia. Dulu, para peternak di Australia juga menekan penggunaan tenaga manusia dalam mengoperasikan peternakan. Tapi dikarenakan upah tenaga manusia mahal, makanya menggunakan teknologi. Nah, permasalahan sapi potong di Australia ini hanya di tenaga kerja. Yang dimana tenaga kerja di Australia itu upahnya sangat mahal. Harapan saya komunitas sapi potong yang ada di Indonesia dikembangkan lebih baik lagi supaya tidak ada impor ke luar negeri. Lanjut pada komoditas yang terakhir yaitu komoditas garam. Dalam ilmu kimia, garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif, sehingga membentuk senyawa netral. Garam dijadikan sebagai bahan alami pengawet makanan karena mampu menyerap kelembaban dari makanan. Komunitas garam pada Kabupaten Pamekasan memiliki potensi lahan tambak terbesar yang berada di 5 desa yaitu Lampung sebesar 245,9 ha, Desa Pandan sebesar 874,1 ha, Bundan sebesar 115,9 ha, Desa Pademangan Timur sebesar 267,6 ha, Majungan sebesar 130,3 ha. Potensi kondisi iklimnya yaitu panas. Jenis tanah yang berada di Pamekasan memungkinkan untuk memproduksi garam karena mudah dipadatkan dan tidak porus sehingga menjamin ketersediaan air tua dan pengendapan sempurna. Di sini ada beberapa permasalahan pada komoditas garam di Kabupaten Pamekasan. Permasalahan yang pertama yaitu harga yang tidak kompetitif. Yang kedua, stok yang tidak kontinu. Yang ketiga, mutu yang rendah. Yang keempat, teknologi yang digunakan untuk produksi garam masih konvensional. Yang kelima, yang terakhir, tidak adanya integrasi antar lembaga pemerintahan yang memiliki kepentingan di dalam industri garam, di mana lembaga pembina garam yang satu sama lainnya belum dapat berkolaborasi secara harmonis. Lalu apa kebijakannya? Kebijakan komunitas garam di Kabupaten Pamekasan yaitu yang pertama, menegakkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dalam melindungi petambak garam. Yang kedua, impor garam harus sesuai peruntukan industri. Yang ketiga, pengaturan distribusi garam nasional satu pintu. Yang keempat, penetapan harga dasar pembelian. Yang terakhir, pembentukan Dewan Garam Nasional atau DGN yang beranggotakan unsur pemerintah, perusahaan garam, petani garam, dan akademisi. Lalu apa solusinya? Solusinya yaitu yang pertama, penambahan stok garam. Yang kedua, meningkatkan mutu garam sehingga harga yang dibutuhkan tercapai. Yang ketiga, meningkatkan kualitas teknologi sehingga menghasilkan mutu garam yang terbaik. Dan yang terakhir, penambahan lembaga pemerintah agar penjualan garam yang dibutuhkan tercapai dan tentunya akan lebih mudah. Lalu apa perbandingan komoditas garam luar negeri sama yang Indonesia? Di sini saya mengambil salah satu contoh komoditas garam yang berada di Jerman. Di Jerman, garam menggunakan tambak garam atau disebut rock salt. Yang kedua, kelebihan dari tambak garam ini adalah senyawanya yang lebih murni dan bebas pengotor.
Pengambilan garam pada tambak bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pengambilan garam dengan cara peledakan atau penggerungan langsung, dan pengambilan dengan garam dengan pelarutan dalam tanah. Lalu selanjutnya, cara yang pertama tadi itu dibutuhkan terowongan yang mirip seperti menambangkan batuan, sedangkan cara yang kedua yaitu menggunakan air yang dialirkan ke bawah untuk pelarutan garam. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.